Ini adalah mata pelajaran yang sangat perlu ditambahkan ke semua sekolah. Jadi di Jepang pada tahun 2000-an, tingkat kelahirannya itu semakin menurun. Jadinya sekolah mulai menambahkan mata pelajaran baru soal percintaan. Dan MC kita bernama Hatano Mitsuki, umur 16 tahun. Dia mengingat dengan teman masa kecilnya yang kelihatan cowok banget. Tapi dia nggak sengaja melihat temannya itu telanjang. Jadinya dia merasa bersalah. Dan mulai sejak saat itu, dia mulai kesusahan ngobrol dengan cewek. Lalu di pelajaran percintaan ini, mereka disuruh duduk dengan pasangan yang sudah ditentukan. Mereka mulai membahas mata pelajarannya tentang jarak pribadi masing-masing. Dan sekarang mereka disuruh coba lebih dekat dengan pasangan mereka. Dan pasangan Mitsuki melihat Mitsuki. Dia tanya, apa Mitsuki punya pacar? Mitsuki jelas bilang, enggak. Jadi cewek ini makin dekat dengan Mitsuki. Cowok lain jelas cemburu dengan Mitsuki karena bisa sedekat itu dengan cewek ini. Dan nama cewek ini adalah Nanase Ai, cewek yang sempurna di sekolah ini. Dan Mitsuki, seorang penyendiri ini, seharusnya tidak bisa dekat dengan Dewi itu. Tapi Mitsuki terlalu bersemangat dan jatuh pingsan. Dan berkat mapel itu, hidup Mitsuki makin susah. Mitsuki juga dipanggil sama gurunya tadi karena mungkin Mitsuki bakal gak bisa naik kelas. Mitsuki jelas kaget dan tanya apa matkul soal cinta itu penting banget. Gurunya bilang itu penting. Tapi dia memberitahu ke Mitsuki ketika dia tahu soal cinta itu apa, maka matkul itu Mitsuki bakal lebih mudah. Dan gurunya sudah membuat kelas tambahan dengan murid yang susah lulus matkul yang sama. Lalu ada murid yang masuk dan dia terjatuh. Dan dia adalah Enokawa Akane, teman masa kecilnya Mitsuki. Mitsuki mulai mikirin kelas dia, tapi Akane malah makin dekat dengan Mitsuki. Mitsuki jelas kaget, dan Mitsuki minta ke Akane untuk menghargai jarak pribadinya. Tapi Akane nggak tahu soal itu. Jadi penyebab trauma Mitsuki itu adalah Akane. Pas kecil, pas bermain bersama, dia nggak mikirin itu karena dia mengira kalau Akane itu cowok. Tapi dia sekarang merasa kalau dia sudah melakukan kejahatan pas melihat dia mandinya. Makanya dia mulai trauma. Akane yang melihat itu tanya, pasti Mitsuki benci ke dia. Mitsuki bilang enggak. Mereka mulai ngobrol dan Akane takut kalau bakal dibenci sama Mitsuki. Mitsuki juga merasa bersalah. Akane malah minta tanggung jawab dan menyuruh Mitsuki menikahi dia. Mitsuki jelas heran. Jadi Akane minta penjelasan kenapa Mitsuki mulai menjauhi dia. Mitsuki agak ragu, tapi dia akhirnya bilang kalau dia punya masalah dengan perempuan sejak dulu sampai sekarang. Akane merasa aneh. Padahal dulu mereka itu oke-oke saja. Mitsuki bilang karena dulu dia mengira Akane itu cowok. Akane baru ingat Mitsuki mulai menghindari dia setelah mereka mandi bareng. Jadi Mitsuki dan Akane mulai malu bersama. Akane malah menggoda Mitsuki, tapi Akane malah digoreng balik. Mitsuki juga tahu kalau dia gugup karena beda gender doang. Tapi dia tetap minta maaf karena selalu menghindari Akane selama ini. Dan sekarang dia bakal pulang karena dia gak perlu apa itu cinta. Tapi Akane malah tidak membolehkan Mitsuki balik. Akane mulai membuat alasan yang bakal merugikan Mitsuki. Tapi dia akhirnya bilang, apa salahnya kalau jantung dia jadi gedug kalau suka dengan lawan jenisnya. Akane mulai menunjukkan perasaan dia ke Mitsuki yang selama ini menyalahkan dirinya sendiri. Dan tanya siapa yang membuat hati Mitsuki jedak-jeduk. Pas Mitsuki mau jawab, tiba-tiba ada dua murid cewek yang masuk. Mitsuki dan Akane bersembunyi di bawah meja guru, dan pas mereka gugup, kedua cewek itu pergi dan Mitsuki mau pingsan dan mengingat perkataan Akane tadi. Jadi dia mulai mikirin kehidupan dia selama ini, dan pas dia dibangunin, dia mulai percaya kalau dia memang perlu pelajaran cinta itu. Dan dia setuju dengan perkataan Akane. Makanya dia akan mengikuti kelas cinta itu dengan serius, sehingga kehidupan dia akan berubah. Dan dia mulai mengatakan orang yang membuat hati dia jedak-jedug adalah Nanase Ai. Akane jelas kesel. Mitsuki mulai bilangin kejadian tadi pas dia ditolong sama Ai.
Akane jelas kesel. Mitsuki yang goblok ini malah nggak paham dengan Akane. Jadi Akane bilang, gimana kalau dia dekat dengan cowok lain, yaitu adiknya Nanase. Mitsuki malah oke-oke saja. Tapi dia juga masuk ke kelas yang sama. Jadi Mitsuki dan Akane akan saling membantu satu sama lain di kelas itu. Akane agak kesel, tapi Akane malah mengira kalau dia itu dilamar. Jelas salah. Jadi Akane mengajak kerjasama dengan Mitsuki. Lalu Ai dan adiknya mulai berdebat di koridor. Kok si adik pakai begituan sih di lehernya? Lalu Akane dan Mitsuki mulai memikirkan caranya mereka bisa dekat dengan idola sekolah mereka. Akane dengan santainya bilang, kenapa nggak confess saja? Mitsuki jelas kesel. Dan seperti hari biasanya, Mitsuki kagum dengan kecantikan Ai. Dan dia mengingat kejadian kemarin pas bersama Akane. Dan Akane masih saja bersikap ceria di dekat Mitsuki. Dan mereka mulai menceritakan hal yang terjadi kemarin. Dan Akane menyarankan mereka untuk membuat surat cinta. Mitsuki jelas enggak mau karena masih kecepatan dan tanya kenapa malah langsung ke surat cinta. Akane bilang dia mau melihat Mitsuki menulis surat cinta dengan serius. Lalu Akane menarik tangannya Mitsuki dan yap, mereka jatuh dan tangannya Mitsuki jatuh di sana. Mitsuki langsung bangun dan minta maaf. Dan pas banget guru masuk melihat mereka. Jadi dia bakal pergi. Jadi si guru cek tentang tugas mereka kemarin. Tapi mereka berdua malah bermesraan. Dan guru mendengar hal yang mereka bahas soal surat cinta. Jadi guru tertarik. Jadinya guru memberikan mereka tugas untuk membuat surat cinta dan menyampaikan perasaan mereka dalam bentuk surat. Tentang bagaimana mengungkapkan perasaan mereka ke lawan jenisnya. Dan dengan begini, Mitsuki nggak akan bisa bolos. Akane juga disuruh melakukannya. Dan Akane itu malu selain ngomong dengan Mitsuki. Dan si guru seperti memberikan dukungan ke Akane. Mitsuki merenung soal surat cinta itu. Akane malah bilang masalahnya makin meluas. Padahal itu rencana Akane. Tapi Akane malah nempel pas nulisnya. Jadi Mitsuki mau ada jarak sedikit. Dan Mitsuki tanya apa yang disukai Akane ke adiknya Ai. Akane terkejut. Jadi Mitsuki itu tanya untuk referensi penulisan dia. Dan Mitsuki itu tanya apa Akane itu beneran suka ke adiknya Ai. Akane bilang jelas dong. Mitsuki tanya apa yang disukai sama dia. Dan Akane bingung lalu bilang wajahnya. Jadi Akane tanya apa yang disukai Mitsuki ke Ai. Tapi Mitsuki bilang dia hanya mau kenal dengan Ai lebih dulu. Dan Mitsuki si tolol ini masih saja nggak paham dengan perkataan Akane. Akane menggunakan suara kecil kalau dia juga mau kenal lebih dekat dengan Mitsuki. Lalu setelah surat mereka selesai masing-masing, dan mereka akan memasukkannya ke kotak sepatu mereka berdua. Tapi pas di depan kotak sepatunya, Akane malah terdiam doang. Mitsuki jelas khawatir dan pas banget Ai muncul di belakang Mitsuki dan tanya apa yang dilakukan Mitsuki di sana. Dan Akane juga ditemukan sama adiknya Ai. Jadinya mereka berdua saling gugup dan kabur sambil memberikan suratnya. Dan di malam harinya, Nanase bersaudara membaca suratnya. Ai senang banget karena suratnya itu romantis banget. Adiknya Ai juga senang banget dengan isi suratnya. Tapi mereka berdua malah salah kirim. Jadinya Mitsuki kirim ke adiknya Ai dan Akane malah kirim ke Ai. Ya. Sekarang sudut pandang Ai dan dia memiliki pemikiran sebagai orang yang paling sempurna di akademi ini. Di semua pelajaran dia sempurna dan dia puas ketika semua orang memikirkan dia sebagai orang ideal bagi semua orang. Bagi dia, tidak sulit untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi sekarang dia sangat kesulitan karena dia mendapatkan surat cinta. Dan di sana tulis banget kalau Akane menyukai Ai. Dan Ai mau menjawab harapan Akane, tapi dia bingung apa dia harus menyetujuinya meskipun sesama cewek. Ai di sini mulai panik mikirin cara pacaran yang benar, tapi dia harus menenangkan dirinya. Karena pas kecil dia suka baca manga dan novel, dan dia berharap menemukan cinta yang sama. Tapi pas ada matkul cinta,
dia malah mendadak mendapatkan nilai 100 di matkulnya. Jadi dia itu hanya tahu semuanya dari manga dan novel. Padahal dia belum pernah mendapatkan surat langsung seperti ini. Makanya sekarang dia bingung. Tapi sekarang dia harus mendekati Akane. Lalu di kelas tambahan, guru tanya apa mereka sudah mendapatkan balasannya. Jelas belum, dan mereka berdua agak sedih. Dan guru tanya apa mereka akan menyerah. Mitsuki bilang bukannya mereka sudah ditolak karena nggak dibalas-balas. Guru bilang jangan terlalu gampang menyerah. Jadi guru melanjutkan matkul cintanya. Mereka membahas teori kontak sederhana. Singkatnya, sedikit demi sedikit mereka mulai dekat setiap harinya dengan orang yang disukainya. Dan orang itu akan jatuh cinta juga. Akane jelas semangat. Mitsuki bilang dia dan Ai memang ada di kelas yang sama. Jadi guru menyarankan sering bertemu di tempat yang bisa diajak ngobrol bareng. Seperti di kelas tambahan ini. Mitsuki bilang masa bisa membawa Ai ke kelas ini. Tapi Ai malah datang sendirinya. Akane dan Mitsuki jelas bingung. Jadi si guru sudah memberikan izin ke Ai untuk melihat kelas tambahan ini. Dan si guru malah pergi dan menyerahkan tugasnya ke Ai. Dan Mitsuki mengira kalau dia bakal ditolak di sini. Tapi karena Ai sudah disuruh mengawasi kelas ini, jadi dia akan melakukan tugasnya. Dan mereka boleh tanya apapun ke Ai. Mitsuki jelas panik, tapi Ai malah menatap Akane. Ai dengan malu tanya tentang Akane. Mereka berkenalan, Akane malah gugup dan gak bisa menjawab. Dan Mitsuki sadar kalau Ai dari tadi menatap Akane terus. Ai melihat Mitsuki, dan Mitsuki minta maaf kalau dia itu mengganggu. Dan ini pertama kalinya mereka ngobrol setelah Mitsuki pingsan. Mitsuki jelas kagum dengan Ai yang elegan, tapi Akane cemburu, jadi dia mau bertanya ke Ai. Akane tanya soal kontak sederhana itu, skinship itu memang mirip. Jadi Akane bilang, kalau menyentuh dada itu berarti orang itu juga suka. Ai bengong, dan Mitsuki jelas kaget, dan menyuruh Akane untuk diam doang. Ai kesel, Mitsuki jelas membuat alasan kalau itu pas mereka masih kecil. Ai malah berpikir kalau Mitsuki itu memanfaatkan posisi Akane sebagai teman masa kecilnya untuk melakukan itu. Dan dia mengira surat cinta itu adalah surat SOS dari Akane. Makanya sekarang dia akan melakukan tugasnya dan menyuruh Mitsuki melepaskan Akane. Mitsuki jelas kaget, tapi Ai terus lanjut ngomongnya dan menyuruh Mitsuki melepaskan Akane. Jadi pas mulut Akane dilepas, dia malah mendukung Mitsuki. Tapi balasannya itu jelek banget. Mitsuki dan Ai jelas kaget, dan Ai mau memisahkan Akane dari Mitsuki, tapi Ai malah terpeleset dan mau jatuh. Dan Mitsuki mau menolongnya, dan kalian tahulah bagaimana jatuhnya. Ai langsung lari karena dia itu sudah dilihat. Dan karena dia dilihat sama cowok, jadi dia harus menikahi Mitsuki juga. Gampang banget ya. Di kelasnya, Ai menunjukkan tatapan yang dingin banget ke Mitsuki. Mitsuki jelas merasa takut, apalagi hal yang dia lakukan kemarin itu berbahaya banget. Dan ada teman sekelasnya lagi mesra-mesraan. Mitsuki juga pernah mau merasakan apa itu cinta. Tapi selalu saja muncul rasa canggung duluan dengan lawan jenisnya. Dan dia juga penasaran apa yang dirasakan ke Ai itu adalah cinta. Dan apa mungkin dia bakal beneran bisa memiliki hubungan serius dengan Ai. Dia penasaran bagaimana rasanya suka dengan seseorang. Lalu temannya Ai tanya, Ai malah jawab kalau cowok yang cuma mengincar tubuh cewek mending dibakar saja. Mitsuki jelas makin takut. Tapi Mitsuki akan mendukung perasaannya Akane. Lalu Akane minta maaf ke Mitsuki. Dia sadar karena dia, Mitsuki dan Ai menjadi canggung. Mitsuki bilang nggak apa-apa. Lalu Mitsuki tanya apa Akane sudah mendapatkan balasannya. Akane dengan wajah datar bilang belum. Dan Mitsuki yang tolol ini masih saja nggak paham dengan perasaannya Akane. Lanjut pas pelajaran tambahannya, Ai malah yang mengajari kelas tambahan ini. Mitsuki jelas heran, tapi Ai malah mengejek
Mitsuki. Mitsuki tanya, di mana Shibuya Sensei? Katanya gurunya itu lagi sibuk, dan Ai makin dingin ke Mitsuki. Mitsuki mulai mikirin soal surat cinta itu dan kejadian kemarin. Ai tanya, apa Mitsuki keberatan diajari sama dia? Mitsuki jelas enggak apa-apa. Dan si Ai masih saja memarahi Mitsuki. Ia bisa menjadi bahaya karena nggak bisa jaga diri soal hal kedewasaan. Makanya Mitsuki sekarang akan berada di bawah pengawasannya Ai. Mitsuki jelas merenung dan menatap ke bawah. Ai malah mengira kalau Mitsuki melihat rok dia. Mitsuki jelas bilang itu salah paham. Akane malah menyuruh Mitsuki melihat rok dia juga. Dan tiba-tiba ada angin yang muncul. Yap, kalian tahu bagaimana kelanjutannya, dan Mitsuki malah dimarahin. Lalu pelajaran mereka berlanjut, yaitu soal kesamaan. Dan Ai tanya, apa golongan darah Mitsuki? Mitsuki A dan si Ai O. Jadi kesamaan mereka itu jelek banget, dan mereka nggak bakal cocok menjadi pasangan. Tapi Akane adalah AB, jadi dia dan Mitsuki setengah cocok. Ai malah teriak karena enggak ada namanya setengah cocok, cuma 100% cocok. Dan yap, Mitsuki malah dimarahin sama Ai. Jadi Ai menyarankan mereka melakukan tes kecocokan. Ai dan Mitsuki kesamaannya itu 0/10, tapi Akane dan Mitsuki 8/10. Tapi Ai malah teriak kalau Akane nggak boleh dekat dengan Mitsuki. Dan Akane melihat Ai yang kelihatan merah banget. Lalu dia pingsan. Akane akan mencari guru. Mitsuki jelas bingung karena ditinggalin. Dan Mitsuki ingat kalau ini pernah kejadian sebelumnya. Ai minta maaf karena beberapa hari ini dia kurang tidur, makanya dia bisa demam. Tapi Ai masih sok kuat. Mitsuki jelas khawatir. Jadi Mitsuki sekarang yang akan menggendong Ai ke UKS. Pas sadar, Ai kaget karena ada Mitsuki di sana. Ai bukannya berterima kasih, malah memarahi Mitsuki. Tapi Mitsuki bilang, meskipun dia bukan siapa-siapa, tapi dia bilang kalau kurang tidur itu nggak cocok buat tubuh Ai. Dan Ai malah tersipu malu. Ai malah kesel karena ini disebabkan oleh Mitsuki juga. Dan Ai terima kasih karena keadaan mereka berbalik. Lalu ke Akane, yang lagi bicara dengan adiknya Ai, dan dia tanya, apa Akane sengaja menukar surat cinta kemarin? Dan Akane cuma diam. Lalu Nanase Koi memikirkan kalau surat itu mana mungkin dikirim sama Mitsuki. Dan dia hanya punya satu kesimpulan kalau Akane yang menukarnya. Tapi Akane bilang bukan begitu. Koi jelas kaget dan Akane pergi karena dia bilang ada urusannya. Dan ada murid lain yang cemburu dengan Koi yang mudah banget ditembak. Koi jelas kesel dan Koi itu gak tertarik dengan cinta karena sepanjang hidupnya dia akan selalu mendukung Ai. Jadi dia itu selalu mengurus Ai. Bahkan sejak bayi Koi sudah memiliki tujuan untuk mengurus Ai. Tapi akhir-akhir ini dia merasakan hal aneh dari Ai. Dan dia melihat Mitsuki dan Ai yang begitu. Koi jelas kaget. Dia berpikir sejak kejadian surat cinta itu Ai makin perhatian dengan Mitsuki. Dan Koi juga sadar kalau isi surat itu untuk kakaknya, kayaknya. Dan dengan reaksi Akane, dia berpikir begitu. Tapi Koi malah khawatir kalau Mitsuki bakal pacaran dengan Ai. Tapi si Koi malah penasaran dengan surat cintanya itu. Makanya dia akan langsung tanya ke Mitsuki. Lalu besoknya, Koi ngajak ngomong Mitsuki dan Koi langsung tanya tentang surat cinta minggu lalu. Mitsuki minta maaf kalau itu terlihat jelek. Koi bilang nggak apa-apa. Tapi dia itu mau klarifikasi apa yang ditulis sama Mitsuki itu beneran perasaan Mitsuki. Mitsuki bilang iya. Koi malah bingung itu surat untuk dia atau si Ai. Dan Mitsuki mulai ngomong kalau dia awalnya susah ngomong dengan lawan jenis dan dia ingin dekat dengan Nanase. Tapi dia menggunakan nama Nanase, jadi Koi bingung dia ngomongin Ai atau Koi. Malahan Mitsuki membuat kesalahpahaman lagi. Koi mulai salah paham kalau Mitsuki ngomongin Koi. Mitsuki senang bisa ngobrol dengan Koi.
Oh my god, it's so gay. Dan si Koi malah mikirin para cewek yang dia tolak sebelumnya. Ke Mitsuki, dia senang karena bisa ngobrol dengan Koi, tapi dia nggak sadar dengan pikirannya Koi. Ya gue juga nggak bakal paham sih kalau gitu pikirannya. Dan Ai yang menguping dari samping penasaran dengan percakapan mereka. Lanjut, suatu hari pas pelajaran tambahan ini, Ai itu sedang memeluk Mitsuki. Kenapa tuh? Oke, jadi beberapa waktu sebelumnya, Mitsuki itu lagi dicari sama Ai, tapi sekarang mereka itu cuma berduaan doang. Apalagi mereka itu belajar di ruangan yang tertutup, Mitsuki itu jelas semangat lah bisa berduaan bersama Ai. Tapi bagi dia itu suasananya itu terlalu berat, karena masalah sebelumnya itu yang belum selesai. Tapi Ai itu kelihatan seperti biasanya. Yang jelas membuat Mitsuki itu makin kagum dengan Ai. Jadinya Mitsuki itu akan menguatkan dirinya juga, karena Ai sudah mau membantu dia dalam kelas tambahan ini. Tapi ke sisi Ai, dia itu juga merasa gugup lah, karena ini mirip dengan adegan manga yang dia baca. Dan jelas ini membuat Ai itu semangat dengan adegan yang begitu. Tapi pas disadarkan sama Mitsuki, Ai itu mulai menenangkan dirinya. Karena orang yang bersama dia adalah Mitsuki, si predator yang berbahaya. Makanya dia itu akan lebih perhatian lah. Jadi Ai itu akan membimbing Mitsuki ke jalan yang benar demi masa depan mereka berdua. Dan mereka itu belajar cara mendekat dengan sendirinya dan berbagi masalah satu sama lainnya. Makanya sekarang Ai itu mengajak praktek lah. Mitsuki itu jelas canggung lah kalau mau mengungkapkan sesuatu. Jadi dia itu coba bilang ada makanan yang gak dia suka, tapi Ai malah ngomelin Mitsuki. Kalau Mitsuki bilang susah bangun, masih saja diomelin sama Ai. Jadi Ai bilang kalau topik pilihan Mitsuki itu kurang bagus. Jadi Mitsuki coba bilangin hobi dia, tapi Ai bilang kalau dia itu enggak tahu soal hobi Mitsuki. Jelas dong, Mitsuki itu frustasi lah kalau dibilangin begitu terus. Lalu Mitsuki bilang ke Ai, apa dia itu juga bisa menyesuaikan dirinya juga. Ai jelas kaget kalau dibilangin begitu. Di sini Mitsuki juga memberikan kesalahan yang Ai perbuat. Ai itu jelas gak terima dan melawan balik, tapi Mitsuki bilang kalau Ai itu enggak pengertian. Jadinya ini akan bisa menjadi pelatihan. Ai balas kalau masalahnya itu Mitsuki yang gak seru kalau diajak ngobrol. Apalagi Ai ini selalu diajak ngobrol sama yang lainnya. Mitsuki jelas sakit lah kukurunya. Tapi Mitsuki itu ingat sesuatu lah. Jadi dia tanya, bukannya Ai itu juga jarang ngobrol sama cowok? Ai itu jadinya panik dan dia itu mengira kalau Mitsuki menuduh dia sebagai otaku yang nggak bisa ngobrol sama lawan jenisnya. Di sini itu Ai pokoknya emosi dan malu di saat bersamaan lah. Mitsuki jelas mau menenangkan Ai, tapi tiba-tiba ada suara petir yang keras banget. Jelaslah Mitsuki itu kaget, tapi Ai itu dia bersembunyi di dalam kardus. Mitsuki jelas tanya, apa Ai itu takut sama petir? Ai itu jelas menolak soal itu. Tapi pas ada petir lagi, dan Ai itu langsung memeluk Mitsuki. Mitsuki jelas malulah. Tapi pas dia melihat Ai yang gemetaran, Mitsuki itu jadi tenang. Lalu Mitsuki bilang kalau dia dari dulu juga takut sama petir, lebih tepatnya itu takut sama suara yang keras. Jadi Mitsuki bilang, untung ada Ai di sini, jadinya dia itu enggak takut juga lah. Dia di sini itu Mitsuki ngeris Ai. Ai itu jelas malu lah coy. Jadi setelah hujan berhenti, pelajarannya itu dihentikan sama Ai, dan Ai akan memberikan laporannya ini ke gurunya. Mitsuki sih oke-oke sajalah. Tapi sebelum pergi, Ai sambil malu tanya soal hari ini. Mitsuki paham dan enggak akan bilangin ke siapapun. Jadinya mereka sekarang sudah berbagi rahasia. Karena di pelajaran tadi, kalau mau dekat dengan orang yang disukai, penting untuk berbagi rahasia. Ai jelas bilang terserahnya Mitsuki. Ai jelas bilang terserahnya Mitsuki memahami itu. Lalu mereka berpisah
Pas Mitsuki sendirian, dia merenung kalau dia nggak kepikiran kalau Ai itu takut petir. Dan untungnya Mitsuki itu nggak dibenci sama Ai. Di rumahnya, Ai itu pas lagi mandi, dia mengingat perkataan Mitsuki tadi. Dan Ai itu malulah. Lalu suatu hari, Akane itu pergi ke rumahnya Mitsuki. Lalu di kamarnya Mitsuki, dia tanya kenapa Akane itu segitunya merasa bersalah soal bolos sekali doang lah. Akane malah gebrak meja dan bilang kalau dia itu kepikiran. Mitsuki jelas bingung lah. Jadi Akane itu berpikir kalau Mitsuki sama Ai itu bermesraan saat itu. Apalagi saat itu mereka cuma berduaan. Dan Mitsuki itu juga suka sama Ai, makanya sekarang Akane itu mau menghentikan mereka. Akane di sini pokoknya pusing sendirilah. Dan hari ini dia itu harus lebih dekat dengan Mitsuki supaya dia itu enggak kalah. Lalu Akane tanya gimana pelajaran sama Ai ke Mitsuki. Mitsuki berpikir sebentar dan Akane itu juga sadar. Jadi Mitsuki tekatin mentalnya dan bilang karena dia juga punya janji sama Akane, jadi nggak perlu ada yang disembunyikan. Jadi Mitsuki bilang kebetulan mereka itu punya rahasia bareng. Akane jelas kaget lah dan tanya apa maksud Mitsuki soal itu. Mitsuki jelas nggak bilangin karena itu rahasia Mitsuki dengan Ai. Mitsuki juga bilang mungkin saja dia itu bisa mendekat sama Ai. Tapi Akane balas dengan kasar kalau Mitsuki itu jangan terlalu berharap lah. Mitsuki jelas sakit lah hatinya dibilangin begitu. Akane juga mikir rahasia apa yang mereka miliki dalam sehari doang. Akane melihat itu dan mengambil kesempatan, apalagi Mitsuki itu nggak pandai sama cewek. Jadi kalau dia itu menjadi partner latihannya Mitsuki, dia itu bisa makin dekat sama Mitsuki. Jadi Akane memberikan saran yang membuat Mitsuki itu jadi paham kalau Mitsuki kelihatan terlalu ragu-ragu. Akane juga bilang Mitsuki itu nggak pandai sama cewek, penyebabnya itu dia juga. Makanya Mitsuki itu bisa bilangin sama dia supaya Mitsuki itu enggak grogi. Mitsuki juga sadar kalau hari ini itu Akane agak aneh lah. Katanya mau belajar, tapi sekarang malah enggak belajar. Dan sekarang Akane malah mengajak supaya dekat dengan cewek. Dan pas Mitsuki bingung, Akane mengajak Mitsuki pelukan. Mitsuki jelas enggak mau lah, karena levelnya itu sudah lewat banget. Jadi Akane memberikan ide buat tetapan selama 1 menit. Dan Akane yang duluan malu. Karena gagal, jadi Akane mengajak pegangan tangan. Jadi mereka mulai pegangan tangan. Akane jelas malu dan tanya kenapa Mitsuki itu bisa santai begini. Mitsuki itu bilang kalau sama Akane dia itu bisa tenang. Jadi rasanya itu memang berbeda lah. Dan Akane cuma bisa diam doang. Apalagi Mitsuki itu sudah kenal sama Akane dari kecil dan Mitsuki itu lebih menganggap hubungan mereka itu seperti kakak adik. Makanya Mitsuki itu senang bisa berada di sebelah Akane dan hubungan mereka itu bisa akrab seperti dulunya. Tapi sekarang Akane itu jatuh cinta dengan Koi dan itu membuat Mitsuki keheranan. Tapi tiba-tiba ada laba-laba yang jatuh dan jadinya Akane itu panik. Mitsuki tanya, bukannya Akane itu bisa sama serangga, tapi Akane bilang dia itu nggak bisa sama laba-laba. Jadinya Akane itu ngangkat bajunya dan menyuruh Mitsuki lihat di mana laba-labanya. Mitsuki jelas panik dan nggak berani lihat, tapi emaknya Mitsuki datang karena mendengar teriakan tadi. Dan Mitsuki langsung dipukul. Ya, kasihan sih. Dan Mitsuki itu sepertinya sadar sesuatu yang penting soal Akane tadi. Tapi Mitsuki itu masih bingung lah soal itu. Sedikit demi sedikit Mitsuki sadar kali ya. Lalu suatu hari, Mitsuki lagi dapat bagian piket di kelasnya. Dan pas dia mau masuk ke ruangan arsip Fufu Fafa, di sana ada cewek yang lagi ganti baju. Jelas lah, Mitsuki itu dilempari kursi sama cewek itu. Tapi kita lanjut ke kelas tambahannya. Ai itu jelas tanya kenapa dengan jidatnya Mitsuki. Mitsuki bilang ada kejadian tertentu lah.
Dan tiba-tiba guru Shibuya datang dan bilang kalau dia itu butuh bantuan. Lalu ada cewek yang tadi dilihat sama Mitsuki masuk, nama dia adalah Kumada Maya dari klub renang. Dan dia itu benci pelajaran soal cinta. Mitsuki jelas sadar dia tadi siapa. Lalu Shibuya Sensei bilang kalau pelajaran cinta ini itu pelajaran yang wajib supaya Maya itu bisa ikut lomba renangnya. Maya jelas nggak terima karena pelajaran cinta itu ada untuk tingkat kelahiran yang merendah. Jadi dia tanya kenapa nggak langsung cihui saja kalau begitu supaya punya banyak anak. Ya Maya ini pokoknya nggak terima sama pelajaran soal cinta itulah. Karena Shibuya Sensei ini nggak bisa lawan, jadi Ai yang akan maju jelasin ke Maya. Ai tanya, apa Maya pernah baca novel romansa? Maya balas dia itu nggak pernah. Jadi Ai memperjelas lagi kalau pelajaran soal cinta itu penting. Dan suatu hari Maya bakal tahu soal itu dan menyadari kesalahannya. Maya jelas nggak paham, jadi Ai menunjukkan novel yang berisikan soal cinta. Dan Ai ini seperti memaksa Maya membaca novelnya. Maya jelas nggak mau, jadinya Maya yang kesel meres opanya Ai dan bilang kalau tubuh Ai ini yang montok gini pasti pengennya main sama cowok. Dan cinta itu cuma alasan bagi Ai. Shibuya Sensei jelas panik, tapi Mitsuki langsung menolong Ai. Ai jelas terkesan dengan Mitsuki yang menolong dia, dan Mitsuki juga heran kenapa dia bisa bergerak begitu. Tapi si Maya ini malah emosi dan teriak kalau Mitsuki tadi yang melihat dia ganti pakaian. Dan tanya kenapa mereka berdua itu masih melindungi Mitsuki. Dan mengira kalau mereka bertiga ini pacaran. Ai malah balas kalau Mitsuki itu memang mesum, tapi masih punya sisi positifnya juga. Dan Maya disuruh minta maaf ke Mitsuki. Maya jelas gak terima dan bilang kalau mereka ini enggak normal. Lalu dia kaburlah. Jadi Shibuya Sensei berharap kalau Maya belajar bersama dengan mereka, mungkin bakal bisa. Mitsuki paham, jadi Maya itu ikut klub renang meskipun dia kandidat yang menjanjikan, tapi ada peraturan yang mewajibkan memiliki nilai yang bagus di mata pelajaran soal cinta. Kalau enggak, nantinya Maya nggak bisa ikut kompetisi. Jadinya Maya itu berasa seperti dipaksa mengambil kelas itu. Bahkan, anggota klub lainnya itu juga khawatir sama Maya. Dan Maya itu enggak akan menyerah meraih mimpi dia, menjadi perenang nomor 1 di Jepang. Dan pas pulangnya, Maya itu ditunggu sama Mitsuki. Jadi Mitsuki di sini mau minta maaf dengan kejadian tadi siang. Karena tadi dia juga dimarahin sama mereka berdua. Jadi Mitsuki itu beneran minta maaf sama Maya kali ini. Lalu Mitsuki memperjelas lagi kalau hubungan dia dengan Ai dan Akane itu cuma teman doang. Apalagi kalau orang lain salah sangka, itu nggak akan enak bagi mereka berdua. Tapi Maya balas kalau dia dari awal memang tahu kok. Karena mana mungkin Mitsuki bisa dekat dengan Ai. Jelaslah Mitsuki itu hatinya sakit. Tapi Mitsuki itu digodain sama Maya. Dan ya Maya itu ternyata tsundere. Apalagi rambutnya itu twintel loh. Jadi Mitsuki tanya apa dia dimaafkan, tapi Maya bilang mana mungkin Mitsuki dimaafkan. Apalagi harga karena sudah melihat tubuh dia itu enggak murah lah. Tapi dia bilang kalau sehabis ini apa Mitsuki mau jalan bareng dengan dia sebentar. Mitsuki jelas ikutin Maya, lalu mereka pergi ke pasar. Dan semua orang di sana itu peduli sama Maya. Mitsuki juga sadar kalau Maya ini disukai sama semua orang. Lalu ada ibu-ibu yang mengira kalau Mitsuki itu pacarnya Maya. Maya jelas bilang enggak dan tarik Mitsuki. Mitsuki kepleset dan jatuh. Dan tanpa Maya sadari, dia itu jongkok di depan Mitsuki. Jadinya kelihatan lah. Makanya Mitsuki langsung bangun sendiri dan tanya tujuan mereka kemana. Dan tanya tujuan mereka itu kemana. Jadi Maya itu ngajak Mitsuki ke toko madu. Dan cowok di sana itu juga sudah kenal sama Maya juga. Mitsuki juga sadar kalau Maya ini mengajaknya ke sini untuk beliin madu. Si cowok jelas tanya apa Mitsuki pacarnya Maya, tapi Maya bilang kalau Mitsuki dibawa ke sini buat bayarin madunya karena dia sudah melihat tubuh dia.
Si cowok dah langsung ke mode protektifnya, tapi Maya tanyain pesanan dia dulu. Lalu Mitsuki tanya apa Maya ini beneran suka sama madu, dan mereka itu sempat bercanda lah. Jadi orang tadi itu adalah sepupunya Maya. Lalu pesanannya Maya datang, dan sepupunya tanya berapa budget yang dimiliki sama Mitsuki. Mitsuki jelas heran kalau dia itu yang bayarin, jadinya Maya mengancam Mitsuki. Mitsuki jadinya yang bayarin. Dan dia baru sadar kalau harga madu itu mahal. Jadi katanya itu madu murni, makanya mahal lah. Jadinya Maya mau beli 2 botol dan minta diskon sama sepupunya itu. Dan jelas diberilah. Dan sebelum pergi, sepupunya itu bilang kalau Maya itu adalah idol di pasar ini. Jadi jangan membuat masalah dengan Maya. Di perjalanan, Maya memberikan Mitsuki madu tadi sebagai hadiah. Mitsuki jelas senang sebelum dia sadar kalau dia yang bayar ini tadi. Maya bilang setelah jalan sama Mitsuki, dia sadar kalau Mitsuki itu bukan orang jahat. Makanya dia sadar kalau tadi siang bukan kesalahan Mitsuki. Mitsuki juga bilang kalau pandangan dia ke Maya itu juga berbeda. Dia juga bilang kalau Maya itu dikelilingi sama orang yang menyayangi Maya. Jadi Mitsuki tanya, kenapa Maya nggak mau belajar soal cinta itu? Maya kelihatan emosi dan dia itu nggak mau mengambil mapelnya. Mitsuki memaksa, jadinya mereka bakal berbicara. Jadi, ini disebabkan pas kecil Maya itu selalu menang lomba renang, bahkan masuk sebuah koran. Tapi sekarang dia itu tidak pernah menang lombanya. Makanya dia itu merasa membuat yang lainnya itu kecewa. Dan dia itu juga kesel dengan orang yang mewajibkan harus punya nilai yang bagus di mapel soal cinta agar bisa masuk lombanya. Jadi Maya itu nggak benci sama mapelnya, makanya Maya minta maaf ke Mitsuki. Dan Maya juga disuruh minta maaf ke Ai dan gurunya. Mitsuki merenung dan berpikir untuk memberi dukungan ke Maya. Jadi dia bilang pas kecil Mitsuki itu membaca berita soal pemenang perenang itu dan menuliskan surat fans ke orang itu. Apalagi Mitsuki itu nggak punya talenta, jadinya dia itu agak cemburu lah. Maya tiba-tiba terbangun dan tanya soal surat itu. Maya juga tanya kapan dan kemana Mitsuki kirimnya. Mitsuki bilang kalau dia itu sudah lupa karena sudah lama banget lah. Jadi Maya bilang setelah menang lomba renang itu, dia menerima surat dari seseorang yang membuat dia itu semangat. Dan dia itu masih mau menerima surat dari orang itu. Bahkan sampai sekarang dia masih punya suratnya. Makanya Maya tanya nama lengkap Mitsuki. Jadi Mitsuki sebutin nama lengkapnya. Dan itu membuat Maya terkejut. Dan sampai sini saja dulu, memang seru sih alur cerita manganya, dan bagian jomoknya itu udah dikurangin. Dan Mitsuki itu kayaknya baru sadar kalau dia itu punya perasaan sama Akane, tapi dia itu masih belum sadar doang. Dan kedepannya mungkin Maya juga akan suka sama Mitsuki, tapi kita masih belum tahu lah siapa yang akan dipilih sama Mitsuki. Dan ya segitu aja dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye, Bakakers.